Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki, saya pengajar dari Psikologi Eksperimental. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang materi tahapan-tahapan penelitian eksperimental, yakni memilih ide sampai dengan menentukan variabel penelitian. Nah, teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami cara memilih ide penelitian, yang mana di sini berarti penelitian eksperimental. Yang kedua adalah memahami cara membuat rumusan masalah dan hipotesis penelitian eksperimental. Yang ketiga adalah memahami cara penentuan variabel-variabel penelitian dari independent variable atau variabel bebas sampai dependent variables atau variabel terikat. Yang keempat adalah memahami jenis-jenis manipulasi independent variable, dan yang terakhir adalah memahami pengukuran-pengukuran dalam dependent variable atau variabel terikat. Sebelum itu saya ingin overview sebentar mengenai eksperimen di psikologi tentunya. Nah, menurut Gravater dan Forzano tahun 2012, di bukunya mereka berdua menjelaskan bahwa sebuah eksperimen hanya bisa dikatakan studi eksperimental hanya jika memenuhi 4 elemen ini, ya. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol di sini maksudnya adalah ada variabel yang dikontrol, ya, ada kontrol terhadap variabel. Yang berikutnya adalah measurement atau pengukuran. Jadi yang dimaksud dengan pengukuran di sini adalah ada dependent variable yang diukur dalam penelitian ini. Yang berikutnya adalah manipulation. Manipulation adalah treatment atau perlakuan dari independent variable atau variabel bebas. Dan yang terakhir adalah comparison atau perbandingan. Jika nanti teman-teman melakukan penelitian, ya, studi, tapi hanya membandingkan dua kelompok tanpa ada manipulasi, maka tidak disebut sebagai eksperimental. Mungkin hanya disebut sebagai penelitian perbandingan atau komparasi. Nah, untuk itu, jika kalian merancang sebuah eksperimen, setidaknya 4 elemen ini harus terpenuhi. Dengan kontrol misalnya, kalian harus melakukan dengan cara merandom partisipan dalam dua kelompok atau lebih, misalnya, ya. Berarti yang dikontrol adalah ada variabel atau ada kelompok kontrol gitu. Nah, setelah ini kita juga mencoba overview tahapan rinci mengenai perancangan penelitian eksperimental. Nah, teman-teman sekalian, sebuah eksperimental itu dimulai dari sebuah gejala atau fenomena dan juga tinjauan literatur. Jadi bagi teman-teman yang melakukan nanti akan merancang eksperimental, maka harus dilihat dulu fenomenanya apa dan literaturnya bagaimana. Atau boleh melalui literatur saja tanpa melalui fenomena. Fenomenanya nanti belakangan, gitu ya, bisa juga. Yang berikutnya adalah menentukan independent variable beserta manipulasinya. Yang ketiga adalah menentukan dependent variable beserta pengukurannya. Yang keempat, memilih desain eksperimen, misalnya Solomon for group, kemudian post-test only group control design, dan between or within participant design. Dan tentu pada langkah keempat juga kalian harus menentukan analisis statistiknya. Kalau dua kelompok berarti menggunakan uji T. Kalau lebih dari dua kelompok menggunakan uji F. Dan nanti uji F nanti ada turunan-turunannya, ya. Ada ANOVA, one way ANOVA, two way, repeated measure ANOVA, dan seterusnya. Oke. Yang kelima, kalian harus menentukan cover story dan skenario eksperimen. Tapi ini jika ada saja. Tidak semua eksperimental menggunakan cover story. Cover story yang saya maksud adalah peneliti berusaha untuk memunculkan respon natural atau alamiah partisipan dengan tidak memberitahu tujuan penelitian di awal penelitian. Tapi nanti di akhir penelitian akan diberitahu tujuannya. Ya. Jadi di awal tidak diberitahu dulu. Jadi biarkan partisipan merespon atau melakukan suatu studi
tanpa tahu tujuannya buat apa dulu. Nah, itu boleh, asalkan nanti di akhir dijelaskan. Nah, kemudian yang keenam adalah pilot study. Kalau pilot study adalah seperti gladi bersih atau uji coba yang biasanya mungkin hanya dilakukan sebanyak kurang dari 30 orang lah, uji coba ya, uji coba awal. Atau kalau misalnya perlu lebih dari 30 orang, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga banyaknya sampel penelitian. Yang berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. Jadi nanti dimulai dari randomisasi partisipan dari kelompok, misalnya ada 2 kelompok, yang mana akan masuk ke kelompok A, yang mana yang masuk kelompok B. Pemberian independent variable manipulasi, kemudian mencek manipulasi jika ada, dan yang terakhir adalah pengukuran dependent variable. Setelah itu, ini yang saya maksud tadi, pada pilot study ada penjelasan mengenai bahwa kita boleh merahasiakan tujuan penelitian di awal penelitian, tapi di akhir harus diberitahu. Nah, pemberitahuannya di sesi debriefing atau sesi diskusi ya. Pada sesi diskusi ini, nanti peneliti harus menjelaskan tentang etika penelitian, misalnya tujuan eksperimen, kemudian interpretasi manipulasi, respon terhadap DV, sampai nanti kalau ada reward, maka dikasihkannya pada debriefing. Dan yang kesembilan adalah menganalisis statistik, dan yang terakhir interpretasi dan diskusi hasil. Cover story ada juga ya, yang benar-benar tanpa diberitahu, ada yang agak setengah-setengah diberitahu tapi tidak jelas, ada juga yang memang dari awal sudah diberitahu gitu. Tergantung dengan rancangan penelitian masing-masing. Jadi itu hanya pilihan ya. Oke, lanjut. Dari mana ide penelitian eksperimental muncul? Nah, teman-teman sekalian, jika nanti merancang penelitian eksperimental, maka ada 3 sumbernya. Yang pertama adalah masalah praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi nanti akan menentukan jenis eksperimental yang akan dirancang. Misal pada tahapan contoh nomor 1 ya. Misalnya pada saat ini masa pandemi, maka banyak mahasiswa yang stres, misalnya stres yang merugikan. Maka caranya itu dengan misalnya mengurangi stres. Nah, kita mengurangi stres itu menggunakan applied experiment atau eksperimental terapan. Eksperimental terapan itu adalah studi yang kita berusaha memberi perlakuan untuk mengubah suatu kondisi pada manusia, ya, pada partisipan. Nah, misalnya tadi kondisi awalnya distresnya tinggi, kita melakukan eksperimental biar distresnya makin rendah. Itu namanya applied eksperimental. Ini biasanya praktis, jadi ada tujuan praktisnya, ada manfaat khusus buat partisipan, misalnya begitu. Dan tentu juga manfaat teoritis juga pasti diharapkan dari sebuah penelitian eksperimen, maupun yang applied ataupun yang jenis lain. Yang kedua, kita bisa bersumber idenya itu dari tinjauan pustaka, yakni berusaha untuk pengujian teori baru. Misal, studi-studi terdahulu menjelaskan bahwa identitas sosial itu memprediksi aksi kolektif, maka mungkin ada seorang periset atau peneliti ingin menguji apakah identitas Puschen itu bisa memprediksi aksi kolektif. Nah, dengan demikian, karena belum ada riset yang mungkin langsung menjelaskan identitas Puschen terhadap aksi kolektif, maka dia melakukan yang namanya basic research atau eksperimental dasar. Nah, dia memanipulasi identitas Puschen-nya, ya, melakukan perlakuan terhadap identitas Puschen-nya. Dan nanti dia akan melihat efeknya terhadap aksi kolektif kekerasan misalnya. Ya mungkin aksi kolektif kekerasan itu seperti aksi demo ya. Aksi demo tapi yang kekerasan. Nah, itu. Kalau identitas Puschen itu adalah identitas diri melebur menjadi identitas kelompok. Itu namanya identitas Puschen. Peleburan. Yang ketiga, kita bisa melakukan eksperimental tapi dengan cara pengujian ulang hasil temuan terdahulu. Jadi ini masalah tentang sains ya. Jadi sebuah ilmu itu, kalau misalnya kita bicara di ilmu yang sifatnya itu misalnya seperti ilmu alam, ya teknik, atau misalnya biologi atau kedokteran, nah itu kan jelas ya. Maksudnya saya jelas itu adalah ketika dia eksperimental, mungkin misalnya di kedokteran, dia punya obat dikasihkan ke partisipan, ya, ke sampel misalnya
anggaplah misalnya ada virus corona, kita ngasih vaksin. Kita coba sampelnya dulu misalnya di Amerika. Berhasil atau tidak? Setelah vaksin di Amerika berhasil misalnya mengobati atau mencegah COVID, maka vaksin itu diulang lagi kan di negara lain. Nah, itu namanya replikasi. Eksperimental replikasi. Jadi direplikasi sampai kesimpulannya benar bahwa vaksin ini bisa berguna untuk semua negara dan semua lintas ras ya atau manusia di manapun misalnya begitu. Di psikologi juga berharap begitu. Jadi berharap bahwa temuan-temuan terdahulu ketika diulangi itu hasilnya sama gitu. Tapi tantangannya di sana. Tidak semua hasil penelitian-penelitian terdahulu itu bisa terulang hasilnya dengan hasil yang mirip dengan studi sebelumnya. Nah, itu tantangan buat psikologi. Misalnya, di sini contohnya, banyak riset yang sudah menjelaskan bahwa identitas sosial itu bisa memprediksi aksi damai. Maka mungkin nanti penelitinya berusaha untuk meneliti apakah ada ya, apakah ada pengaruh dari identitas sosial terhadap aksi kolektif damai. Maksudnya di sini adalah nanti mungkin dia akan memanipulasi identitas sosialnya dikuatkan dan nanti dia akan melihat apakah aksi kolektifnya itu akan meningkat. Karena riset terdahulu memang mengatakan demikian. Maka dia mengulangi hasilnya dan membuktikan pada sampel yang berbeda. Teman-teman nanti ketika merancang eksperimental boleh memilih di antara 1 dari 3 jenis eksperimental berdasarkan tujuan. Boleh applied, tapi ini applied agak sulit menurut saya karena nanti ada prakteknya ya, apalagi kalau online maka akan sulit ya untuk melakukan eksperimental secara online. Kadang kan kalau applied itu kayak dikasih pelatihan gitu ya, nah itu. Atau misalnya terapi, nah itu agak sulit kalau misalnya online. Tapi kalau memang ada terapi atau pelatihan yang bisa dilakukan secara online, maka saya rasa tidak ada hambatan untuk melakukan applied eksperimen. Rekomendasi saya yang paling mudah adalah replication experiment atau eksperimental replikasi. Itu mudah karena sudah ada rancangannya, tinggal kita ulangi saja. Boleh dilakukan. Yang mungkin agak medium adalah basic eksperimen. Maka kalian harus mencari sebuah teori baru yang diuji menggunakan eksperimental. Gitu. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke pertimbangan memilih ide penelitian eksperimental. Saya mengidentifikasi ada 6 pertimbangannya. Yang pertama, pertimbangan waktu. Apakah cukup waktu kalian merancang sebuah eksperimental dalam 1 semester misalnya? Kalau misalnya pengen eksperimen untuk studi skripsi. Apakah cukup? Apakah misalnya partisipannya bisa diandalkan untuk mengikuti eksperimental selama beberapa hari misalnya atau beberapa jam dan seterusnya. Pertimbangan kesulitan. Apakah penelitian sulit atau mudah dilakukan pada sampel yang terpilih? Ya, atau sampel yang kita pilih. Nanti pertimbangannya kalau misalnya agak sulit ya kita bisa ubah eksperimentalnya sesuai dengan pertimbangan sampel atau pertimbangan metodologis. Asalkan ada argumentasi ilmiahnya maka boleh. Pertimbangan sampel, tadi apakah sampelnya mudah ditemui atau tidak. Misal, sampel kalian pada misalnya sampelnya pada teroris misalnya. Atau misalnya dibandingkan pada mahasiswa. Kalau teroris kan susah dicari. Nah, kalau mahasiswa mudah dicari. Nah, pertimbangannya adalah mudah atau sulit untuk didapatkan. Yang keempat adalah pengukuran. Kalian cek nanti di setiap eksperimental apakah pengukurannya tersedia. Tersedia saya maksud di sini adalah dia jelas menerangkan bahwa dia menggunakan alat ukur X misalnya. Nah, alat ukurnya apa? Dan kalau mudah dilakukan pengukuran maka silakan. Kalau pengukurannya misalnya menggunakan yang kalau kalian tahu itu ada yang menggunakan fMRI misalnya. Itu kan kita nggak punya alatnya ya. Kalaupun ada alatnya itu susah dan mahal banget ya, miliaran harganya. Nah, itu mungkin karena begitu maka kita sulit untuk melakukan eksperimental. Pertimbangan kelima adalah pertimbangan material. Material yang saya maksud adalah tentang manipulasi, perlakuan, treatment, sampai peralatan yang tersedia. Misal kalian melakukan eksperimental menggunakan online. Apakah tersedia survei online yang bisa digunakan untuk eksperimental?
Apakah tersedia? Misalnya kalian pengen membuat website. Boleh kalau pengen membuat website, ya, untuk melakukan eksperimental misalnya. Nanti di websitenya diatur biar ketika orang masuk bisa random ke satu kelompok ke kelompok yang lain, misalnya, dan seterusnya. Yang keenam adalah pertimbangan etika. Apakah eksperimental kalian nanti akan berdampak negatif, membahayakan, atau tidak? Yang jelas, jika membahayakan, maka biasanya penelitian ini dilarang dilakukan. Ya, karena kita melindungi partisipan. Melindungi partisipan. Nah, ide penelitian itu bisa muncul, saya kira bisa dari yang tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, yakni dari misalnya masalah praktis di kehidupan sehari-hari. Maka masalah praktis kita bawa menuju ke literatur review dulu. Kira-kira apa nih variabelnya? Kalau sudah variabel kita ketemu, maka kita masuk ke rumusan masalah. Tapi bisa juga kita dari literatur review dulu yang pertama, baru kita masuk ke ide penelitian, baru masuk ke rumusan masalah. Nah, makanya ini sepanahnya saya putar ya. Bisa ke depan, bisa ke belakang gitu. Jadi silahkan nanti ketika kalian merancang, memilih ide, boleh dari ide penelitian di lapangan, fenomenanya apa, dikaitkan dengan literatur, setelah itu nanti dari literatur kita rumuskan masalah. Atau bisa juga baca dulu, banyak baca, setelah banyak baca, kalian lihat, oh ya, fenomenanya sama nih dengan kasus ini misalnya. Nah, baru nanti dibuat rumusan masalah. Itu bisa, ya. Lanjut. Nah, kalau begitu, apa rumusan masalah? Rumusan masalah biasanya berbentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian, misalnya, seseorang peneliti memiliki ide untuk membuktikan apakah penguatan identitas in-group dapat menyebabkan aksi kolektif. Nah, yang warna merah, apakah penguatan identitas in-group dapat menyebabkan aksi kolektif? Itu adalah rumusan masalah. Biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini belum ada tanda tanyanya ya. Jadi harus dikasih tanda tanya. Hipotesis penelitian, kalau saya merekomendasikan menggunakan hipotesis statistik, ya, yang biar nanti, karena kan nanti pasti diuji secara statistik ya hasilnya. Nah, maka nanti dibuatlah hipotesis statistik. Hipotesis statistiknya itu biasanya itu ada terdiri dari dua, yakni hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol. Kalau yang alternatif biasanya menggunakan kata ada, dan terbagi jadi dua, yakni to tell yang belum jelas arah hubungannya, atau one tile yang sudah jelas arah hubungannya. Kalau to tell biasanya misalnya ya, kita menggunakan contoh yang di atas, ada efek atau pengaruh identitas in-group terhadap aksi kolektif. Biasanya dia menggunakan kata efek atau dia menggunakan kata pengaruh. Ya. Nah, itu identitas in-group adalah independent variable. Aksi kolektif adalah dependent variable. Jadi, identitas in-group menyebabkan aksi kolektif. Nah, yang menyebabkan itu adalah IV. Ya, diingat ya. Yang menyebabkan adalah IV. Yang disebabkan itu adalah DV atau dependent variable. Kalau one tile itu udah jelas arahnya. Misalnya, ada efek atau pengaruh penguatan identitas in-group terhadap peningkatan, ada kata peningkatannya bedanya, aksi kolektif. Kalau misalnya ada yang hipotesis lain, maka mungkin menurunkan aksi kolektif misalnya, dan seterusnya. Kalau hipotesis nol, itu biasanya ditandai dengan ada kata tidak ada, atau tidak terdapat. Contohnya, kalau menggunakan tutel berarti tidak ada efek atau pengaruh identitas in-group terhadap aksi kolektif. Kalau one tail berarti tidak ada efek atau pengaruh penguatan identitas in-group terhadap peningkatan aksi kolektif. Itu contohnya. Nah, teman-teman sekalian, pada penelitian eksperimental itu terdiri minimal sekali ada satu variabel dependent, ada satu variabel independent. Nah, artinya minimal sekali ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas, minimal ya. Tapi boleh juga kalau teman-teman nanti merancang, ya, para mahasiswa sekalian merancang bahwa nanti DV-nya 2, boleh. IV-nya 2, boleh. Tapi nanti semakin banyak variabel, semakin kompleks penelitiannya, semakin rumit penelitiannya. Maka pertimbangkan kalau mungkin untuk yang sarjana S1 ya, S1 untuk skripsi jangan terlalu banyak variabelnya. Nanti menyusahkan kalian. Tapi kalau memang kalian tertantang untuk menggunakan banyak variabel, silahkan.
asalkan nanti ada argumentasi ilmiahnya. Contoh 1. Peneliti misalnya ingin mengetahui penguatan identitas in-group dapat menyebabkan aksi kolektif. Dia juga menduga bahwa emosi juga berpengaruh pada aksi kolektif. Mari kita identifikasi. Yang dimaksud dengan dependent variable adalah aksi kolektif. Yang dimaksud sebagai IV utama adalah identitas in-group. Ya. Jadi nanti aksi kolektifnya diukur. Gitu, diukur menggunakan skala atau kuesioner. Atau contoh yang lain nanti saya jelaskan di belakang. IV-nya itu dimanipulasi. Manipulasinya misalnya penguatan identitas. Ya kalau dikuatkan artinya nanti ada kelompok yang dikuatkan, ada kelompok yang tidak dikuatkan. Berarti ada kelompok eksperimental, ada kelompok kontrol. Jadi ada 2 kelompok misalnya begitu. Kalau 3 kelompok boleh ya. Mungkin satu dilemahkan misalnya identitasnya ya. Satu yang dikontrol. Nanti dilihat apakah ada perbedaan di tiap kelompok. Nah, tapi kalau kalian lihat di contoh 1, di sana ada kata diduga emosi juga berpengaruh pada aksi kolektif. Nah, karena dia menduga bahwa emosi juga berpengaruh, maka emosi bisa masuk dalam IV tambahan atau biasa disebut sebagai variabel sekunder. Kalau yang IV tadi adalah variabel primernya ya, yang untuk identitas in-group. Maka bisa jadi nanti variabel sekundernya bisa dimanipulasi juga atau diukur. Jadi diukur menggunakan skala pengukuran atau kuesioner atau alat ukur. Contoh misalnya pengukuran emosi. Nah, tapi ingat ya, dapat dimanipulasi juga jika memang menjadi hipotesis tambahan. Jadi nanti silakan teman-teman kalau merancang eksperimental dicek baik-baik. Misalnya apakah ini memang perlu diukur, ya, perlu dikontrol atau bagaimana nanti. Nah, nanti pertimbangan dalam eksperimental untuk tiap argumentasi ilmiahnya harus ada. Ya, harus ada. Lanjut. Manipulasi variabel bebas itu terdiri dari 4 kalau saya identifikasi. Ada yang disebut sebagai vignette, itu disebutnya vignette ya, bukan vignettes, bukan ya, vignette. Vignette ini adalah stimulus yang selektif menggambarkan suatu realitas. Saya jelaskan nanti secara detail ya. Priming ini adalah kita dibuat biar partisipan itu secara tidak sadar ya termanipulasi. Nah, nanti ada yang priming subliminal, ada yang supraliminal. Ya. Ada yang cepat banget sampai kita nggak sadar, ada yang kita bisa melihat tapi kita tidak sadar gitu ya. Ada yang menggunakan game, contohnya misalnya diktator game atau ultimate game, nanti saya jelaskan. Ada yang menggunakan sandiwara. Sandiwara misalnya ada eksperimenter yang berpura-pura menjadi misalnya orang biasa misalnya ya. Itu yang disebut sebagai confederate. Kalau orang dari peneliti ya yang berpura-pura atau bersandiwara itu disebut confederate ya, membantu penelitian. Kita mulai ke vignette dulu. Nah, stimulus selektif yang menggambarkan suatu realitas sehingga partisipan diminta untuk merespon. Nah, biasanya partisipan sadar diberi manipulasi, bisa berupa teks tertulis. Misal, kalian eksperimental dikasih nanti partisipannya sebuah bacaan, ya, sebuah bacaan. Nanti bacaan disuruh baca dulu dia sampai selesai, baru nanti disuruh merespon. Boleh begitu. Atau biasanya ada juga yang menggunakan video atau audio atau suara ya, mungkin didengarkan suatu suara pakai headset misalnya disuruh mendengarkan, nanti dia akan merespon. Atau bisa tadi menggunakan video atau foto atau gambar. Misalnya dikasih gambar misalnya cewek-cewek cakep misalnya atau cowok-cowok ganteng itu dikasih gambar nanti disuruh merespon dia misalnya tentang misalnya penelitian romantis misalnya pilihan romantis ya pemilihan pasangan. Nah, itu mungkin bisa begitu tuh. Atau bisa menggunakan video. Nanti dikasih video, disuruh nonton, setelah nonton nanti dia diukur. Ya, diukur untuk dependent variabelnya. Nah, ini vignette salah satu contoh. Nah, kita contoh sini. Ada satu studi ya. Ini studinya cukup menarik. Jadi dia ingin mengetahui tentang harmoni ya, tentang kedamaian. Nah, ini eksperimental di social psychology. Nah, jadi nanti partisipan diacak pada 3 kelompok. Nah, saya jelaskan lebih detail di sini saja. Nah, jadi partisipan diacak di random ya, atau diacak jadi 3 kelompok. Nanti misalnya ada 30 orang, maka 10, 10, 10, 10. Tapi biasanya minimal satu kelompok 30 ya.
Jadi kalau misalnya di satu kelompok yang minimal 30 berarti ada 60 nih ya. Ada 90 ya. Jadi commonality group ada satu, group penulis ada satu, control group ada satu. Ini namanya between subject. Orangnya beda-beda tiap kelompok gitu. Kalau within subject itu orangnya sama. Nanti diberi perlakuan satu, nanti setelah waktu mungkin 2 jam dikasih perlakuan 2, 2 jam lagi dikasih perlakuan 3. Nah, itu namanya within subject. Kalau ini between ya. Nanti diukur. Nah, ini DV-nya ada dua nih. Commonality perception sama political solidarity. Jadi, apakah dia merasa sebagai sesuatu yang sama gitu ya, atau dia punya solidaritas politik. Nah, pada penelitian ini, si partisipan disuruh membaca. Bacaannya itu berjudul Relation in America. Jadi dia membaca satu teks, satu halaman ya, satu halaman, tapi nanti di tiap kelompok itu akan beda-beda manipulasinya. Misalnya, commonality group itu nanti akan diberi tambahan paragraf bahwa ini kan commonality tentang keberagaman ya. Jadi diberi nanti bahwa uh, kita dalam relasi di Amerika misalnya kita beragam loh, gitu. Kita beragam dan itu kita punya harus bisa mencapai kesetaraan. Nanti dikasih tuh satu paragraf khusus. Nah, yang boundaries group ya, itu akan dikasih juga paragraf khusus. Tapi tambahannya tentang pentingnya suatu perbedaan. Tapi berarti di kelompok 2 tidak mendapatkan manipulasi eksperimental kelompok 1. Jadi paragraf terakhirnya nanti akan diganti dengan tentang perbedaan ya. Nah, sementara nanti di kelompok kontrol itu tanpa diberi tambahan paragraf. Jadi original lah gitu ya. Original bacaannya tentang relation in America. Jadi tidak ada tambahan paragraf. Gitu. Nanti diukur EV-nya, DV-nya bagaimana, community perception-nya apakah meningkat, political solidarity-nya apakah nanti akan meningkat. Oke. Nanti kalau kalian pengen baca lebih jauh bisa nanti dikunjungi, dicari artikelnya ya. Yang berikutnya ada priming. Ini adalah efek pengalaman yang diterima melalui stimulus yang memfasilitasi atau menghambat proses sebelumnya di stimulus yang sama atau serupa. Nah, saya jelaskan. Priming itu bisa bersifat proses non-conscious ya, jadi proses tak sadar. Nah, biasanya juga dia menggunakan cover story, tidak menceritakan tujuan sebenarnya, biar orang merespon secara natural tadi, secara alamiah gitu ya. Partisipan tidak sadar dilakukan manipulasi terhadapnya. Tapi ingat, nanti ketika tidak sadar diberi manipulasi, nanti tolong di akhir eksperimental harus dikasih tahu. Tadi kamu dimanipulasi begini loh, itu namanya debriefing. Nah, ada yang beberapa detik ya, mungkin malah kurang dari detik ya, milisekon gitu, milidetik. Ada yang melihat secara visual tapi tidak sadar gitu, tidak sadar. Nah, ini contohnya. Ini menarik nih penelitiannya ya. Jadi ini penelitian tentang subjectification. Jadi memandang diri sendiri gitu ya, dari fisik lah gitu ya. Kalau cewek kan misalnya memandang fisik tuh nggak gendut gitu ya, langsing, wajah cantik, putih ya. Kalau yang cowok misalnya kekar ya, tinggi dan seterusnya ya. Itu misalnya untuk yang subjectification. Nah, ini tapi pada woman aja, jadi pada perempuan ya. Nah, kita lihat. Jadi partisipannya ada 86 orang dengan status hubungan yang dibedakan menjadi ada kelompok eksperimental yang single, jadi dia belum punya pasangan. Ada kelompok eksperimental yang couple, berarti sudah punya pasangan. Ada kelompok kontrol yang single, ada kelompok kontrol yang couple. Nanti di priming ya, setiap orang nanti kan dikelompokkan tuh. Yang kelompok eksperimental nanti akan diberi tugas untuk memilah jenis-jenis kata. Jadi nanti ada kata nih, ya. Ada kata, misalnya katanya itu kata-kata romantis. Ini yang eksperimental. Jadi nanti di priming dengan kata-kata. Caranya adalah dia akan memilih mana kata yang beneran, mana yang bukan kata. Nah, ini contoh yang bukan kata misalnya woke. Woke itu kan nggak ada arti dalam bahasa Inggris ya. Ogre itu nggak ada ya, nggak ada arti dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin dalam bahasa Inggris nanti mungkin akan menggunakan kata yang lain, misalnya ada tambahannya, dan diacak ya kata-katanya diacak, dia akan memilih
mana kata yang beneran kata, mana yang bukan kata. Nanti mungkin dia akan dapat romantic, romance, relationship, ya, married misalnya, dating dan seterusnya. Nah, nanti dia akan memilih nih, oh ini pilihannya ini dan seterusnya. Yang kelompok kontrol nanti disuruh memilih kata-kata tapi tidak berkaitan dengan kata-kata romantik. Jadi misalnya sepatu, balok, pintu, bertani, jam, komputer, surat, itu kan nggak ada kata-kata romantik kan, nggak ada berhubungan. Nah, ini partisipan nggak sadar. Jadi partisipan nggak sadar. Jadi kayak di bawah alam sadar, ya. Meskipun dalam keadaan mengerjakan dalam keadaan sadar, tapi dia menerima primingnya, menerima manipulasinya secara tidak sadar, gitu ya. Dia tetap tahu sih, dia ikut penelitian gitu ya, disuruh memilah ini mana ya. Oh ini katanya ini kata romantik, oh berarti ini kata. Misalnya kata yang lain itu bukan kata dan seterusnya. Nah, hasilnya wanita single yang di framing menggunakan hubungan romantik akan menampilkan self objectification lebih tinggi dibandingkan wanita yang punya pasangan. Nah, ini menarik ya. Artinya cewek-cewek yang jomblo gitu ya, ketika dimanipulasi tentang romantic relationship ya, jadi nanti dia akan berusaha menampilkan uh, self objectification. Yang saya maksud di sini adalah kemampuan memahami diri secara objektif. Misalnya saya langsing gitu ya, kalau cewek gitu kan ya. Kemudian saya putih, rambut panjang. Nah, itu nanti semakin tinggi self objectification-nya dibandingkan yang punya pasangan. Mungkin yang punya pasangan ya udahlah gitu ya. Ya, biarkan saja saya misalnya agak berisi badannya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting saya sudah punya pasangan. Nah, mungkin itu yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak punya pasangan itu lebih mempunyai self objectification yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya pasangan. Kalau kalian tertarik untuk mencoba eksperimentalnya ini boleh, nanti bisa dicari ya artikelnya. Yang berikutnya adalah game. Nah, pada game, partisipan biasanya diberi manipulasi dengan cara bermain game dengan partisipan lain. Contoh, ini saya sebutkan ada 4 ya contohnya ya. Mungkin nanti kalian coba cari lagi, mungkin ada lebih contoh yang lain. Ada diktator game, ini kayak permainan ekonomi berpasangan, membagikan uang, nanti akan saya jelaskan lebih detail di contoh. Ultimatum game, ini biasanya permainan ekonomi juga berpasangan, membagi uang, tapi biasanya dikasih aturan bahwa jika penerima menolak pembagian maka keduanya nanti akan mendapatkan 0, maka disebut ultimatum game. Jadi kayak ini ada 10.000 nih, kamu bagi dengan teman kamu satu orang misalnya. Kamu mau bagi berapa? Biar nggak rugi kan biasanya kan pasti orang memilih, baik saya bagi 60, teman saya nanti 40. Kalau temannya nanti menerima, maka dua-duanya dapat duit ya. Tadi misalnya 10.000 ya, jadi misalnya 6.000, 4.000 lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti memilihnya mau dibagi nih 10.000 dua orang, pengennya kalian misalnya saya pengen 80.000 biar teman saya 8.000 biar teman saya 2.000 aja. Nah, bisa jadi nanti temannya kan menolak. Ketika menolak nanti dua-duanya mendapatkan 0. Maka ini disebut sebagai ultimatum game. Gitu ya. Ini menarik sih ya. Ini tentang penelitiannya kalau kalian cari itu banyak sih. Kemudian ada juga prisoner dilemma. Ini tentang strategi membuat keputusan dengan mengandalkan kerjasama dan juga kompetisi. Ya. Contoh prisoner dilemma begini. Misal ada dua orang ketangkap ya. Ketangkap apa namanya, misalnya ketahuan mencuri lah gitu ya, tapi nggak ada bukti nih, CCTV nggak ada gitu ya. Kemudian cuma ada dua orang ini aja, nggak ada keterangan, tapi ditemui bahwa dua orang ini ada di tempat gitu pada saat itu ya. Nah, cuman polisi juga nggak tahu ini benar nggak mencuri gitu ya, nggak ada saksi juga gitu ya, nggak ada CCTV, maka nanti ini mereka harus melakukan pengakuan kan ya. Ada yang mengaku, ada yang mungkin nggak ngaku kan di antara dua ini gitu. Nah, nanti dua orang ini ditempatkan pada ruangan yang berbeda. Saat diinterogasi sama polisi, nanti ditanyain nih, ya ditanyain. Kalau kamu ngaku misalnya, nanti kamu akan diberi hukuman cuma 1 tahun. Kalau misalnya kamu tidak mengaku bahwa mencuri misalnya ya, maka nanti teman kamu yang akan dihukum 3 tahun gitu. Kan beda ya.
Nah, ini makanya sini kan ada 1 tahun, 3 tahun. Atau misalnya, kalau misalnya eh, teman kamu di sana itu tidak mengaku bahwa mencuri, maka kamu otomatis nanti akan dapat 3 tahun penjara misalnya. Nah, ini kan akan menentukan kerjasama, kan kita percaya dengan teman kita gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya mengaku, maka mungkin hukumannya dijadikan 2 tahun, sama-sama 2 tahun gitu ya. Nah, orang nanti akan mengandalkan kerjasama atau kompetisi di sana begitu ya. Kalau misalnya dua-duanya mengaku, maka ya otomatis nanti dia akan mendapat dua-duanya 1 tahun aja hukumannya. Tapi kalau satu orang ngaku, maka orang yang lain itu akan dihukum berbeda. Gitu. Atau satu orang tidak ngaku ya, maka yang lain mungkin dihukum lebih berat. Atau dua-duanya tidak ngaku, biar sama-sama adil, maka dua-duanya dihukum 2 tahun. Ini kan apa ya, dilema ya. Jadi dilema banget nih. Jadi pengen ngaku atau enggak. Nah, ini disebut sebagai prisoner dilema. Yang berikutnya ada trolley dilema. Trolley dilema ini kayak membuat keputusan tapi berdasarkan moralitas gitu loh. Jadi misalnya ada sebuah, nih kalau kita lihat gambar di samping sini ya, ada sebuah kereta, terus kereta ini kamu nanti partisipan memegang tuas gitu ya, bertugas memegang tuas. Tuasnya ini akan mengarahkan ke kiri atau ke kanan, ya, ya lurus atau belok gitu ya. Nanti disuruh memilih. Kamu memilih untuk ini kayak kayak kita diuji untuk mengandalkan moralitas gitu loh. Kamu nanti kalau memilih tuas yang belok, maka nanti akan keretanya akan menabrak satu orang. Tapi kalau kamu memilih tuas yang bawah, maka nanti akan menabrak 5 orang. Kamu pilih yang mana nih? Nah, itu di sini mengandalkan moralitas ya. Mengandalkan moralitas. Gitu. Jadi nanti mungkin di eksperimentalnya nanti dikasih tahu bahwa yang satu orang ini misalnya muslim, yang lain adalah non muslim. Wah, itu apa namanya, keren banget tuh penelitiannya ya. Jadi tentang in group apa namanya, in group bias lah gitu ya. Baik, kita contoh dulu yang tentang diktator game. Nah, ini ada salah satu contoh, ini cukup menarik ya. Jadi pertanyaannya itu di sini penelitiannya, pertanyaannya adalah orang Kristen dibandingkan orang ateis itu lebih bermoral yang mana? Wah, itu menarik kan ya. Orang yang beragama atau yang orang ateis itu lebih bermoral yang mana? Nah, pada studi 1 ya, dia Coghill dan et al ya, 2017 ini menggunakan diktator game. Tapi nanti dia tentang in-group bias ya. In-group bias itu adalah kalau misalnya nih, kalau pakai diktator game itu membagikan uang dengan pasangan ya. Dan pasangannya kan nggak tahu tuh, di sebelah lah gitu ya, nggak tahu. Nanti kalau dia mengalokasikan uangnya lebih banyak kepada in-group dia, itu disebut, maka dia mempunyai bias, in-group bias. Dia lebih banyak menyumbangkan duit ke in-group dia, kelompok dia. Tapi kalau misalnya dia beda kelompok nih, dikasih tahu misalnya ya, kan biasanya gini. Jadi nanti tiap peserta atau partisipan nanti disuruh membagikan uang ke orang lain. Nah, dikasih tahu nanti, diberitahu bahwa orang lain itu tahu bahwa kamu adalah misalnya Kristen atau misalnya kamu ateis. Nah, kira-kira kamu pengen ngasih nggak uang? Nanti dikasih tahu juga bahwa kelompok sebelah itu, orang di sebelah itu orangnya Kristen atau ateis. Nah, menariknya di riset ini ya, ini menerangkan ternyata orang-orang yang beragama ya, di sini Kristen, ini lebih besar in-group bias-nya ketika menggunakan diktator game dibandingkan orang yang ateis gitu. Jadi maksudnya lebih bias itu artinya dia lebih menilai bahwa kelompok in-groupnya lebih bagus dibandingkan kelompok out-group gitu. Jadi dia lebih memberi kelompok dia sendiri itu lebih banyak dibandingkan kelompok yang lain. Kelompok yang bukan luar dia atau out group lah istilahnya, in group out group gitu. Nah, kurang lebih itu untuk game. Yang berikutnya ada sandiwara. Jadi sandiwara ini biasanya tadi saya sudah jelaskan bahwa ada eksperimenter yang nanti berpura-pura menjadi kayak partisipan gitulah ya. Jadi berpura-pura jadi partisipan. Jadi nanti dia menjadi disebut sebagai confederate.
Kalau kalian pernah nonton film Experimenter, yakni Milgram, nah itu kan kayak di Milgram itu kan ada partisipan, dia menjadi guru, di sebelah ruang sebelah itu menjadi murid gitu. Murid itu adalah eksperimenter, berpura-pura jadi murid gitu ya. Padahal dia adalah peneliti juga. Nah, kalau yang Milgram itu kan kalau itu kan masalah etika ya. Karena dia membuat partisipan nggak nyaman, kayak disuruh memaksa ya. Memaksa buat kalau kalian pernah nonton, jadi saya ceritakan sedikit. Jadi dia penelitiannya pengen tahu apakah orang patuh terhadap otoritas gitu. Jadi nanti kan si guru itu nanti di sampingnya ada eksperimenter. Nanti dia akan disuruh si guru nanti menanyakan tentang soal-soal memori. Nanti suruh mengingat di sebelah. Nanti kedengeran kayak teriak-teriakan gitu loh, atau pakai mikrofon gitu ya. Jadi kedengeran gitu. Ketika nanti jawabannya salah, si guru harus menekan tombol voltase listrik tertentu misalnya. Nanti kalau salah 2 kali, naikin voltasenya. 3 kali, naikin lagi. 4 kali, seterusnya. Dan ternyata gurunya tuh di antara beberapa sampel ya, itu patuh terhadap atasan gitu ya. Jadi dia tetap menyetrum si murid meskipun muridnya udah mengerang kesakitan, tapi berpura-pura saja ya, berpura-pura saja. Nah, itu masalah etikanya adalah si uh, partisipan yang bertindak sebagai guru tadi itu menjadi ada yang stres gitu ya. Jadi karena dia uh, terganggu lah gitu ya, tidak nyaman karena mendengar orang sebenarnya teriak-teriak disetrum, kadang nggak disetrum gitu. Contoh studi yang lebih ringan di sini dari Argo, Dahl, dan Morales tahun 2006. Jadi partisipan diminta untuk ke toko buku universitas atau ke eh, sebuah toko baju lah gitu ya. Dia disuruh membeli dan mencoba t-shirt. Nah, ini beneran nanti ya. Jadi partisipan ke toko baju gitu ya. Datang ke toko baju, nanti di toko baju penjaga tokonya itu berpura-pura. Jadi sebenarnya itu adalah eksperimenter atau peneliti tapi berpura-pura sebagai penjaga toko. Nanti dia akan menawarkan ada satu t-shirt. Nah, ini t-shirtnya nih misalnya. T-shirtnya ini cuma satu-satunya nih. Cuma satu doang, nggak ada lagi yang lain yang udah habis dibeli. Nah, nanti si partisipan diberitahu oleh si confederate tadi atau penjaga toko bahwa ini baju tinggal satu. Nah, tapi sedang dicoba. Yang kedua adalah ini baju tinggal satu, tapi ada di rak kembalian, berarti pernah dicoba ya. Di rak pengembalian berarti pernah dicoba. Yang ketiga, ini adalah kondisi jauh ya. Ini cuma satu dan digantung, berarti belum dicoba. Ya, belum dicoba. Ada di gantungan, belum dicoba sama sekali. Nah, kira-kira dia pengen tahu apakah orang akan lebih pilihan membeli itu akan memilih yang kondisi yang mana? Kondisi yang dekat, kondisi yang sedang, atau kondisi yang jauh gitu. Nah, DV-nya tadi evaluasi produk ya. Misalnya evaluasinya itu baik apa buruk gitu ya, negatif, positif, ya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah intensitas membeli. Ditanyakan, mau beli apa enggak nih? Gitu ya. Jadi, dan juga perasaan dalam berbelanja, perasaan positif atau negatif. Ditanya pula tentang seberapa kotor baju yang dicoba. Nah, ini DV-nya ada 4 ya. Jadi sampai 4. Nah, ini juga menarik hasil risetnya. Nanti kalau kalian baca, hasil risetnya itu adalah produk yang disentuh oleh orang lain itu dievaluasi lebih rendah dan keinginan membelinya juga jadi lebih rendah dan intensi membeli itu kan oleh perasaan jijik pada produk. Nah, itu mungkin kenapa ketika kita mungkin membeli di mall baju ya, itu kan kita pasti tanya, ada yang baru nggak bajunya? Nah, itu kan artinya ketika membeli baju, seseorang itu pasti selalu pengen bajunya itu baju yang baru, bukan yang pernah dicoba gitu. Kalau terpaksa sama sekali, nah nih contohnya yang terpaksa sama sekali, tinggal satu-satunya baju, yang mana yang akan dipilih? Nah, ini menarik ya, kalau kalian coba eksperimen ini juga akan menarik. Lanjut. Baik, ada yang namanya manipulasi check. Menurut Gravatar Forzano dan juga Cosby Bates tahun 2012 ya, di pengukuran ya, kita juga bisa tambahkan dengan pengukuran yang namanya manipulasi check, yakni untuk melihat apakah suatu manipulasi itu berhasil atau tidak, gitu ya. Tapi mohon diketahui bahwa tidak semua manipulasi check itu harus ada, gitu ya.
Tidak semua riset itu harus ada manipulation check. Contoh yang tidak perlu ada manipulation check seperti misalnya kalau kalian pengen mengetahui apakah terapi humor misalnya, terapi menonton humor itu bisa mengurangi distress misalnya. Nah itu kan nggak perlu manipulation check, ya. Atau misalnya kalau memang perlu manipulation check, kita tanya, kamu nonton tadi nggak gitu ya? Nonton nggak tadi? Berapa menit nontonnya? Nah itu bisa disebut begitu. Tapi bisa juga kita nggak perlu melakukan manipulation check sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kalau yang memang benar-benar butuh manipulation check, seperti contoh tadi penelitian yang saya sebutkan di slide sebelumnya ya, yakni tentang the conflict of harmony, intergroup contact, commonality, and political solidarity between minority group. Ya, jadi di sini penelitiannya dia kan disuruh membaca tadi ya, membaca teks ya. Setelah membaca teks kan kita ditanyain tuh manipulasi cek berhasil nggak, cek manipulasinya berhasil atau tidak gitu, dicek dulu kan. Nah diceknya dengan cara pertanyaan. Biasanya satu pertanyaan boleh. Contohnya misalnya dari yang Anda baca tadi ya, apakah lebih menekankan pada individualistik ya, pendekatan individualistik pada relasi kelompok atau commonality ya, atau kesamaan atau kesatuan gitu dalam relasi kelompok. Nanti kan dia jawab nih, kalau misalnya dia manipulasi cek itu partisipannya memilih disagree, maka gagal manipulasi ceknya. Gagal bukan artian gagal dalam penelitian ya. Jadi si partisipan itu gagal termanipulasi. Dengan demikian, partisipan boleh kita hapuskan dari data gitu ya, biar tidak mengganggu data. Nah, jadi yang berhasil saja lolos dalam manipulasi cek yang kita analisis dalam penelitiannya nanti. Yang berikutnya kita mengetahui tentang pengukuran DV. DV itu diukur ada 4 ya. Variabel TK itu ada 4 pengukurnya. Dari latent, psychology construct, behavioroid, kemudian behavior, sama faali. Nah, latent psychology construct ya kalau kalian tahu alat ukur ya, alat ukur psikologi yang pakai self-report ya. Jadi mengukur sikap, mengukur penilaian terhadap kepribadian, intensi perilaku ya, kemudian kondisi emosional dan seterusnya ya. Jadi ada yang diukur ada sesuatu yang di benak manusia, dan pengukuran itu karena tak langsung maka harus menggunakan skala, menggunakan pertanyaan atau pernyataan. Contohnya di sini ada self-esteem, kemudian BFI atau Big Five Inventory. Ya. Nah, kalau yang behavioroid itu juga dikategorikan sebagai self-report, tapi nanti ditanyain, kayak misalnya cuma intensi doang. Kayak misalnya tadi yang saya jelaskan yang tadi membeli t-shirt ya, itu kan tidak membeli t-shirt dia, cuma intensi saja. Intensi, dia ingin nggak membeli t-shirt gitu ya. Jadi cuma keinginan untuk bertindak. Contoh di yang lain misalnya keinginan untuk menjadi anggota museum. Setelah membaca brosur, seberapa setuju Anda menjadi anggota museum? Nanti kan ditanya, ya, tidak misalnya. Tapi kan dia belum mendaftar jadi anggota museum. Atau sangat tidak suka, sangat suka misalnya. Kalau behavior itu yang paling direkomendasikan, karena itu langsung melihat perilaku tampaknya. Tapi karena di sini yang diukur adalah perilaku tampak, maka lebih sulit ya. Jadi kita harus observasi langsung dulu perilakunya, dan harus yang dapat teramati perilakunya. Kayak misalnya perilaku membeli tadi kan teramati ya. Dia beli barang, langsung kita lihat, oh dia benar beli. Oh berarti udah kelihatan dia beli barang atau tidak. Atau yang ikut demo. Dia ikut demo apa enggak? Ya. Nanti kita tanyain, kamu ikut demo nggak kemarin? Ikut, mana buktinya misalnya. Nah, nih buktinya misalnya. Bisa begitu ya. Nah, di sini contoh yang lain misalnya tadi yang tentang museum juga, nanti ditanyain misalnya dia daftar nggak jadi anggota museum, terbukti nggak daftar gitu ya. Yang terakhir pengukuran DV adalah faali atau fisiologis. Terkadang kita kalau mengukur suatu konstruk ya ada yang sulit diukurnya menggunakan skala dan juga bahkan perilaku. Misalnya emosi, itu kan agak sulit ya. Ya mungkin orang nggak ngaku misalnya umurnya sedang marah, ya emosinya sedang marah atau sedang sedih gitu. Tapi kalau kita menggunakan faali itu lebih akurat pengukurannya. Tapi sekarang sih nggak cuma emosi yang diukur dengan faali, kognitif juga bisa ya, fungsi otak gitu. Tapi faal ini lebih lebih mahal ya pengukurannya karena dia menggunakan alat, ya, alat khusus yang lebih mutakhir. Contohnya fMRI yang dimasukin dalam
sini kayak tabung ya. Nanti diukur kayak kepalanya, gerakan otaknya bagaimana. Atau pakai EEG yang pakai elektrode nih, kayak contohnya yang anak kecil di samping kanan, ya pakai elektrode di kepalanya gitu ya. Atau GSR, galvanic skin response, itu yang dipakai misalnya kita meneliti tentang kecemasan, nanti diukur di kulitnya. Kalau cemas kan misalnya ada keringat ya, keringat keluar misalnya ya. Pori-pori kulitnya melebar dan seterusnya. Mungkin juga pakai EMG. Jadi ini EMG yang lebih umum, kayak misalnya dia melihat kerja otot ya, kerja otot ya, berarti di otot tuh ditaruhnya. Elektrode juga sih, elektrode itu kayak kayak bulat-bulat gitu, ditaruh gitu. Jadi pakai mesin. Nah, itu contohnya ya. Otot saraf juga bisa pakai EMG ya. Nah, demikian presentasi saya mengenai materi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, mudahan lebih paham mengenai langkah awal dalam memulai eksperimental. Saya sarankan bagi yang punya waktu, mohon ditonton. Ada 2 film yang saya rekomendasikan terkait dengan psikologi eksperimen, yakni Stanford Prisoner Experiment sama Experimenter. Ya, 2 film ini saya rekomendasikan. Saya nggak perlu ceritakan lebih jauh ya. Nanti silakan tonton saja. Dan ini menarik filmnya. Mohon maaf jika ada keliru dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.